Shalom, perkenalkan nama saya Juliati Atu dari Pendidikan Agama Kristen kelas B dengan NIRIM 10101966372. Video ini untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah gender yang diampu oleh Ibu Mary Toban STH MPDK yang berbicara tentang salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Ratu Ester. Yang pertama yaitu latar belakang Ratu Ester. Ratu Ester adalah seorang perempuan yang lahir dan dibesarkan di kota Susan. Gadis itu cantik dan elok parasnya. Ketika ibu dan bapak dari Ratu Ester meninggal, dia diangkat oleh Mordekai sebagai anak. Mereka menetap dan tinggal di kota Susan di Persia. Esther diundang ke istana raja bersama-sama dengan perempuan lainnya, perempuan muda dalam kerajaan, karena pada saat itu raja menginginkan ratu baru untuk menggantikan Ratu Wasti dan memilih Esther sebagai pengganti Ratu Wasti. Kemudian Haman memberitahukan hal ini kepada raja dan raja membiarkan Mordekai menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Yahudi bahwa sewaktu-waktu semua orang Yahudi akan dibunuh. Lalu kemudian Mordekai menyuruh Esther berbicara dengan raja untuk mengubah hukuman ini kepada orang Yahudi. Namun Esther pada awalnya takut berbicara kepada raja karena raja sewaktu-waktu bisa membunuh orang yang datang berbicara kepadanya tanpa undangan. Dia meminta kepada Esther untuk memikirkan orang-orang Yahudi yang semuanya akan dibunuh oleh raja. Kemudian Mordekai mengatakan kepada Esther bahwa mungkin saja Tuhan menetapkan atau menempatkan Esther di istana raja untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dan Esther pun memberanikan diri untuk mau berbicara kepada raja, meskipun itu membawa resiko yang sangat besar baginya, namun itu tidak menjadi penghalang baginya untuk berbicara demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga sebelum berbicara kepada raja, Esther meminta kepada semua bangsa Yahudi, semua orang Yahudi untuk berpuasa bersamanya. Dan 3 hari mereka berpuasa, akhirnya Esther memberanikan diri untuk berbicara kepada raja. Ketika Esther menghadap raja, raja menurunkan tongkatnya yang mengatakan bahwa raja bersetuju. Raja senang bertemu dengan Esther. Kemudian raja bertanya kepada Esther apa tujuan Esther datang menghadap raja. Dan Esther pun menjawab raja bahwa bangsanya dalam bahaya karena hukuman Haman, hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa Yahudi tentang hukuman akan orang Yahudi, semua bangsa Yahudi akan dibunuh. Kemudian raja murka terhadap Haman sehingga Haman dihukum mati dan hukuman kepada orang-orang Yahudi dan raja menjadi hukuman yang iman Esther kepada Tuhan dan keberanian Esther untuk berbicara kepada raja menyelamatkan semua bangsa orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Peran tokoh Esther dari cerita ini bahwa dengan keberanian melalui iman kepada Tuhan, Ratu Esther bisa menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsanya, yaitu seluruh orang Yahudi. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih kehidupan tokoh dalam Esther ini. Saya bilang bahwa wanita juga seharusnya bisa menyatakan dirinya bahwa dia bisa. Tidak seharusnya wanita selalu dipandang rendah, dan tidak seharusnya wanita juga selalu memperlihatkan dirinya bahwa dia bisa dipandang rendah. Esther menjadi penyelamat bagi satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Semua orang Yahudi diselamatkan oleh Esther pada saat itu. Dia menjadi perempuan pemberani meskipun akan mengorbankan nyawanya. Dia tahu bahwa hal yang dia lakukan akan mengorbankan nyawanya, namun dia tetap melakukan hal itu untuk kepentingan orang banyak dan mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan, memberanikan diri sehingga dia bisa menyelamatkan semua. Dari cerita Ratu Esther ini mengungkit pengalaman saya, di mana saya juga pernah merasakan sangat ketakutan menghadapi papa saya pada saat dia sedang marah kepada adik saya dan memberikan hukuman kepada adik saya. Pada saat itu papa saya memberikan tugas kepada adik saya, tetapi adik saya tidak melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, sehingga papa saya memarahi adik saya dan memukul adik saya sehingga adik saya menangis histeris, menangis kesakitan. Dan pada saat itu saya sebagai kakak perempuan merasa bahwa merasa takut untuk membela adik saya yang melakukan kesalahan ini, karena pikir saya bahwa
ketika saya membela adik saya dan menegur papa saya untuk tidak melakukan kekerasan kepada adik saya juga akan dipukul, dan saya merasa bahwa saya adalah perempuan lemah, dan ketika saya melawan papa saya tidak akan sanggup menghadapi, sehingga pada saat itu saya memilih berdiam diri dan hanya melihat adik saya yang sedang dipukul dan menangis. Tetapi lama kemudian saya melihat adik saya yang semakin menangis histeris, dan saya pun berubah pikiran, dan saya memberanikan diri untuk menegur papa saya. Meskipun dalam hati saya takut, tapi saya memberanikan diri untuk menegur papa saya, mengatakan bahwa tidak selamanya kami sebagai anak-anak harus dididik dengan didikan yang keras, didikan yang kasar. Dan pada saat itu juga papa saya berhenti memukul adik saya, dan setelah saya menegur bahwa kami juga butuh diajar dengan kasih, sehingga papa saya mulai pada saat itu sampai saat ini sudah mengajar kami ketika kami melakukan kesalahan, mengarahkan kami dan mengajar kami tidak dengan kekerasan lagi, tetapi betul-betul mengajar kami dengan kasih, dan memberikan solusi ketika kami melakukan kesalahan, memberikan solusi kepada kami apa dan bagaimana yang harus kami lakukan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dari kisah Esther saya dan juga pengalaman saya belajar bahwa dalam membela kebenaran yang paling utama itu adalah keberanian. Tidak harus selalu terpengaruh bahwa saya adalah perempuan, saya tidak mampu karena saya lemah, tetapi yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita walaupun kita dianggap sebagai perempuan lemah itu adalah keberanian dalam membela kebenaran. Sama seperti Esther yang tidak lagi memikirkan nyawanya untuk membela bangsanya, namun diberikan jalan terbaik oleh Tuhan. Dan ini mengajarkan saya bahwa tidak harus selalu menganggap diri kita tidak mampu dalam membela kebenaran. Jika kita melakukan hal yang baik, Tuhan juga akan senantiasa membuka jalan untuk kebaikan itu. Semua orang Yahudi, perempuan adalah seorang pemberani yang tidak seharusnya selalu dipandang rendah. Manusia lahir di... Sekian dan terima kasih.